Itu namanya dalam ilmu alat taglib ya. Taglib teh halindih. Nah, seperti mahasiswa semuanya kumpul, itu mahasiswi kebawaan. Ya. Nah, kemudian Bani Adam semuanya Bani Hawa juga. Dalam contoh dalam undangan juga yang diundang teh kepada yang terhormat bapak suaminya ya, istrinya kesanak tidak kesanak, istri ke bawah gitu, tidak ada istilahnya suaminya datang kenapa istrinya mau nggak diundang istri mah enggak, pasti itu satu paket. Suami istri, cuman yang dicantumkan nama suami. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di atas perempuan, qawwamuna 'alan nisa. Nah, contoh dalam rumah tangga, siapa kepala rumah tangga? Suami apa istri? Nah, suami, jadi ke bawah istrinya. Maka di sini tidak ada di muka bumi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yang mengucapkan la, mari bareng bersama, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan kalimat thayyibah seperti itu, illa ghufirat, melainkan akan dimaafkan apa dzunubuhu, dosa-dosanya itu umat Nabi rajul itu, walau kanat mithla zabalil bahri, walaupun keadaan dosanya dzunubnya mithla zabalil bahri, seperti budah lautan. Jadi saking banyaknya dosa akan dimaafkan. Maduna syirk, asal jangan musyrik. Kalau musyrik, kalau apalagi murtad ya, pindah agama, itu tobatnya harus balik lagi ke Islam ya. Jadi dimaafkan dosanya kalau baca kalimat thayyibah ini. Mari sekali lagi kita baca bersama, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dilengkapi boleh, illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabaril bahri, akan dimaafkan sebanyak-banyak dosanya, dimaafkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mangqala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, lafaz subhanallahi wa bihamdihi, subhana ay asbahu subhana, subhana mensucikan aku dengan mensucikan sesungguhnya Allah, kepada Allah, wa bihamdihi, dan maha segala puji baginya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari mi'ata marrah 100 kali, uttat, maka dilebur khotoyahu, dosa-dosanya ini, man wa in kanat mithla zabaril bahri, walaupun keadaan dosanya seperti budah lautan. Saking banyaknya dimaafkan dengan mengucapkan, mari bersama-sama baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Makanya kalau wiridan subhanallah 33, maghrib 33, subuh udah berapa tah? 66 ya, ditambah lagi gitu
pasti kita akan lebih dari mi'ata marrah 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi mil'ul mizan wallahu akbar mil'un samawati wal ard wa la ilaha illallah laisa duna sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Nabi bersabda, subhanallahi, lafaz subhanallah, nisful mizan, setengah timbangan. Satu kali baca subhanallah itu membandingi nisful mizan, setengah timbangan. Walhamdulillah, dan adapun lafaz alhamdulillah itu mil'ul mizan, sama seperti mil'ul mizan ini sepenuh timbangan. Sepenuh timbangan. Alhamdulillah. Wallahu akbar, dan lafaz Allahu akbar mil'u samawati wal ardi, memenuhi langit-langit dan bumi. Allahu akbar. Kemudian wala ilaha illallah, dan lafaz la ilaha illallah laisa dunaha sitrun, laisa tiada dunaha di bawahnya sitrun tutup-tutup wala hijabun, dan penghalang hatta takhlusa, sehingga lulus ila rabbiha, ke Tuhannya azza wa jalla, maha agung dan maha mulia. Maka yang suka dianggot torekat ya apa, la ilaha illallah, yang suka digunakan torekot, zikir torekat itu, nah torekat mu'tabaroh ya, baik itu Qadriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, dan banyak lagi. Ini yang sering dipakai zikirnya adalah zikir la ilaha illallah, karena dengan la ilaha illallah kalau bagus nasibnya hatta takhlusa ila rabbiha, akan nyampe kepada Allah yang disebut mukasyafah, terbuka dengan Allah ya, yang masuki level waliun min aulia illah, itu dengan zikir la ilaha illallah. Di torekat-torekat yang kita sering dengar ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man halala mi'atan, man barang siapa halala membaca la ilaha illallah mi'atan 100, wasabbaha dan membaca tasbih mi'atan 100, wa kabbaro dan membaca takbir Allahu akbar, fa innahu maka sesungguhnya itu teh khairun lebih bagus min asyri riqabin ya'tikuha, lebih bagus min asyri riqabin daripada 10 hamba sahaya ya'tikuha yang diperdekakan, memerdekakan abid, wasab ibadanatin yanharuha, dan 7 unta yanharuha dikurbankannya. Membaca tadi 100 itu lebih bagus, keutamaannya pahalanya di atas, pahalanya di atas 10 memerdekakan hamba saya, dan di atas 7 kurban unta pahalanya. Apa? Baca halala mi'atan, tahlil baca la ilaha illallah 100, tasbih 100, takbir 100. Tinggal kita mengamalkannya ya, mengamalkannya harus lebih lah. Itu teh 100 baru nyampe ke pahala itu. Kalau di bawah berarti tidak nyampe. Maka bagus-bagusnya di atas itu, atau apalagi bisa 2 kali lipat. Berarti 2 kali lipat mah pahala itunya 2 kali lipat. Berarti kalau tadi 10 memerdekakan hamba saya, kalau 2 kali lipat berarti 20. Kalau 7 unta berarti 14 unta ya. Lebih banyak, lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Nah, ada aliyil azimnya di sini lebih lengkap. Marratan wahidatan, membacanya hanya satu kali saja. Kataba, maka menuliskan, Allahu, siapa Allah, lahu, kepada man tersebut, mi'ata alfi sanatin, 100.000 tahun, ya, menuliskan 100 mi'ata itu 100, alfi hasanatin ribu, 100.000 hasanatin kebaikan, bukan tahu, mi'ata alfi hasanatin menuliskan 100.000 kebaikan. Kalau membaca berapa? Satu kali, Allahu Akbar. Membaca satu kali akan Allah tuliskan mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Subhanallah. Wa maha anhu, dan menghapuskan Allah anhu dari man, mi'ata alfi sayatin, 100.000 sayatin kejelekan. Oh, alhamdulillah. Wa rafa'a, dan Allah mengangkatkan Allah lahu bagi umat tersebut, mi'ata alfi darajatin, 100.000 derajat. Alhamdulillah. Dengan membaca apa? Satu kali. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Marratan wahidatan, satu kali saja, 100.000 pahalanya. Dituliskan kebaikan 100.000, dihapuskan dosa 100.000 dosa. Aduh, hebatnya. Dan 100.000 diangkat derajat oleh Allah. Maka perbanyaklah zikir subhanallah. Itu yang di sebelumnya ada zikir, baca itu lebih bagus juga baca ini di mana? Di hati, sebab hati dan lisan afdol hati. Kenapa? Hati mah tidak ada ria, tidak ada kelihatan sama orang, tidak kelihatan sama orang. Jadi kalau tidak kelihatan sama orang, maka lebih mulus lillahi ta'alanya. Kalau kelihatan sama orang, ada tasbihnya, ada bacaannya kedengaran, nah itu bagus. Itu juga bisa untuk mengingatkan yang lain supaya zikir hanya tingkatan menurut Allah, itu lebih baik yang di hati. Kalau di hati tidak ada yang tahu melainkan Gusti Allah. Kalau di lisan, kunyam-kunyam lisan itu selain Allah tahu manusia juga. Oh, kerzikir si eta teh tuh kateh geus kadenge hura sarewas meni ahli zikirnya eta. Kadenge kurang atau bekah irung, mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Nah, kalau merasa nyaman, merasa dipuji orang, kecuali ya kalau sudah level tinggi, dipuji dicaci sama saja gitu, itu level tinggi. Emas, batu kerikil sama saja di hadapannya, itu sudah level tinggi ya. Nah, mari kita baca dengan lisan yang kedengaran, nanti di hati masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang di hati. Sekali lagi di hati. Sekali lagi di hati. Nah, itu di hati tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah. Itu latih, dibiasakan ya. Sehingga nanti ketika sakaratil maut,
ya, kembali ke hadapan Allah, hati selalu berzikir kepada Allah, akan hampang ringan dan akan refleks kalau sudah terlatih terbiasa akan refleks hati teh. Orang ketika malaung, ketika tidak khusyuk, kalau sudah refleks hati ini malah otak mengikuti hati. Hati ikut zikir, hati itu dengan sendirinya refleks, udah refleks. Kalau udah refleks sendirinya. Kalau sering dilatih, jadi nanti kalau sakaratul maut juga akan kembali ke Allah dalam keadaan zikir. Wah hebat, alhamdulillah, kembali ke Allah dalam keadaan zikir. Jangan dalam keadaan goflah. Apa goflah? Goflah itu lupa kepada Allah. Nah, kalau keadaan zikir berarti sudah refleks hatinya. Ya, kalau terlatih. Kalau terlatih akan refleks. Nah, contoh dalam jasad kita ini kalau sudah terlatih menjadi refleks itu orang yang tukang jurus, ya, tukang silat, ahli silat, sudah mahir dalam silat, ketika akan yang ada yang mau membinasakan dalam keadaan tidur, dia refleks padahal lagi tidur. Ada yang mau membinasakan, refleks itu langsung papuis langsung nangkis, gerak tangannya, gerak kakinya, refleks seperti itu. Hati juga kalau dilatih akan refleks seperti itu, akan zikir saja dengan sendirinya, hati ini akan refleks. Silakan baca lagi dalam lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sekarang di hati. Di hati lagi. Di hati lagi. Di hati lagi. Nah, si lisan, si bibir ini diam bibir ini, jangan bergerak. Yang bergerak hati. Sekali lagi, hati yang bergerak, bibirnya diam. Diulang. 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 Nah, itu kalau sudah dibiasakan, Allah yang akan menggerakkan matanya, Allah yang akan menggerakkan lisannya, Allah yang akan menggerakkan tangannya, sehingga ketika hatinya zikir, maka anggota badan, jiwa raga badan ini akan menerima bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan melakukan maksiat, ya, kalau hatinya zikir. Next, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah. Oh, sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi ila akhiriha, yang tadi tanatharat anul khotoya, tanatharat berjatuhan, anhu dari man tersebut, al khotoya kesalahan-kesalahannya, wa dzunubu dan dosa-dosanya, kama tanatsara sebagaimana berguguran, auraqus sajari daun-daun kayu. Jadi kalau membaca bacaan yang tadi, dosa akan berguguran sebagaimana daun berguguran dari kayu, daun kayu berguguran. Baca yang tadi, ayo baca lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hati. Di hati sekali lagi. Nah,
Itu kalau kita baca di hati, siapa yang tahu? Hanya Allah. Hanya Allah. Malaikat juga diberitahu Allah, malaikat atid, malaikat roh. Nah, itu lebih afdal. Jadi kalau zikir khafi ini ibadah yang tidak kelihatan. Tidak ada yang melihat, tidak tahu. Kurang ulang-ulang padahal keur zikir tuh, banyak. Kurang ngalamun wae ujang padahal keur zikir. Lagi nonton TV ya di rumah hatinya zikir. Itu seperti orang yang puasa tidak tahu orang berpuasa kecuali Allah di hatinya, pada peribadatan yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi rabbil azimi, barang siapa yang membaca subhanallahi rabbil azimi, subhanallah rabbil azimi, wurisat, maka ditanam lahu baginya biha dengan lafaz tersebut syajaratun, pohon, fil jannati, di sorga. Subhanallahi rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhanallahi rabbil azimi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan ketika apa? Sujud. Ketika apa? Sujud. Nah, ketika sujud itu memperlihatkan penghambaannya, itu kelihatan penghambaannya, sehingga mau menempatkan sesuatu yang dianggap tinggi di kita, apa, kepala ini, jidat tinggi, sederajatkan dengan kaki, ini kaki. Maka ketika sujud kakinya, jari-jari kaki harus melipat, ya, ketika sujud melipat kakinya. Ini paling rendah dalam tubuh di kaki. Nah, ini penghambaan kita kepada Allah. Yang tinggi saja yang kita ini, jangan orang memegang jidat ini cengong, ya, kalau ada orang memegang jidat, kecuali kalau lagi hareng suka digini. Nah, itu yang tinggi ditempatkan di tempat yang rendah sebagai penghambaan kita kepada Allah. Di situ apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la, bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, barang siapa yang membaca subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya, wa adkhalahu fil jannah, dan memasukkannya ke surga. Alhamdulillah. Kita baca di hati subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca di hati subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu di luar sholat. Di luar sholat, zikir di luar sholat bagus dibaca di hati, bagus tingkatannya. Tapi kalau lagi sholat mah sunat kedengaran oleh kuping masing-masing. Sunnah kedengaran oleh kuping masing-masing. Apalagi bacaan Fatihah. Kalau rukun qauli, harus kedengaran oleh apa? Sebagai syarat kedengaran oleh kuping masing-masing, seperti bacaan Fatihah dalam sholat. Kemudian bacaan-bacaan yang lainnya harus kedengaran oleh kuping masing-masing. Itu bacaan Fatihah jangan di hati. Kalau lagi sholat baca Fatihah dalam sholat, ini di dalam sholat harus kedengaran oleh kuping masing-masing. Kuping sendiri, ya, masing-masing kuping bukan kuping yang lain. Bukan apa? Bukan kuping yang lain. Kalau kuping yang lain berarti hebat orang lain, terlalu keras. Kalau kuping yang lain itu bagian imam. Bagian apa? Imam yang bisa mendengarkan ke makmumnya. Kalau makmum mah cukup kuping masing-masing. Kalau kedengaran kuping masing-masing, kuping yang lain hebat itu. Nanti mengurangi kehusuan yang lain, mengganggu lah, gitu. Jangan, kalau Fatihah harus kedengaran oleh kuping. Nah, sama dengan takbiratul ihram, jangan di hati. Takbiratul Allahu Akbar harus kedengaran oleh kuping masing-masing.
Fatihah harus kedengaran oleh kuping masing-masing Fatihahnya. Seperti begini. Nah, itu kedengaran oleh kuping sendiri. Yang penting semaksimal kuping sendiri, jangan kuping orang lain. Kalau nanti yang lain hebat keganggu, yang lain baru alhamdulillah ngadenge ieu geus ihdinas siratal mustaqim ngagajleng we nurutan ka urang ihdinas siratal mustaqim kaliwat. Seperti itu. Harus kedengaran oleh kuping masing-masing saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu yajlibur rizqa. At-tasbihu adapun bacaan tasbih itu yajlibur rizqa, menarik rizki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menarik rizki. Jadi kalau menarik rizki termasuk itu wiridan dari Rasul ini kan. Tekudu ijazah ke ahli hikmat ya, ini tajlibur rizki ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi yang ijazah ya bagus, memperbanyak zikir berarti. Bacaan tasbih dia yajlibur rizqa, menarik rizki. Ayo subhanallah, 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 itu yang kedengaran oleh kita. Sekarang di hati. Di hati lagi. Nah, itu biasakan jadi supaya refleksi hatinya refleks. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi bersabda kalimatani, dua kalimat, khafifatani yang enteng keduanya, alal lisani terhadap lisan, pada lisan enteng, taqilatani tapi berat, fil mizani dalam timbangan. Enteng dalam lisan tapi berat dalam timbangan. Mana bahkan ditambah ada lagi habibatani, dan dicintai keduanya ila rahman, oleh Allah yang maha rahman. Mana kalimatnya? Yaitu dua ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mari bersama-sama, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, 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 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di hati. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di hati. Diulang di hati. Di lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di hati.
Di lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di hati nanti dilanjutkan oleh masing-masing dalam keadaan apapun. Dilanjut haitsuma kunta, dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, lanjut di hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.